Abang tadi tuh ke sebelah, warung sebelah, beli itu permen buat kita makan berdua, tapi permennya nggak manis. Ternyata yang manis itu cuman kamu. Iya. Abang beli satu, itu bukan pelit, tapi abang nyobain dulu. Kalau permennya nggak enak kan kamu nggak harus merasakan nggak enak. Kari. Pantesan aja. Aku sukanya Jerman, kamu sukanya Belanda. Aku sayangnya beneran, kamunya cuma bercanda. Gak usah ketawa. Ini bukan lelucon. Ini perasaan aku, tau gak? Kamu kok Ngapain coba kamu rangkul-rangkul kayak gitu? ini nggak ada. Tolong anak lain. Fitrop, ini bukan nyampurin ya. Fitrop ada usul aku. Disuares saja, digigit. Oh. Jangan sampai orang-orang gak bisa bedain yang mana hati aku mana freezer. Kami sama-sama beku lihat kelakuan kamu kayak gini. Ini bukan apa. Kamu jangan salah tanggap dulu. Ini bukan aku. Ya, aku cuma punya satu lagu buat kamu. Lagunya Raisa. Kamu tuh ya, kelakuan kamu tuh kayak na iguana yang mirip sama binatang purba. Apalah arti aku menunggu bila kamu kayak iguana. Gak bisa, Fit. Gak bisa. Aku gak bisa. Aku punya lagu nggak? Pulangkan saja. Gak bisa. Kamu gak bisa ninggalin. Aku gak bisa. Kenapa? Karena setiap kali memandang matamu itu, aku melihat di matamu itu bagaikan ada pelangi. Aku tahu pasti lagunya ada Bagus. Ada pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Satu lagu terakhir Pak Denny. Buat dia. Selamat tinggal kekasih gelapku. Fitrop, kamu gak bisa meninggalkan aku. Kenapa? Karena meskipun aku ganteng-ganteng begini, tapi aku ini adalah sering gila. Kebalik, maaf. Pak, Aduh. Pak, interupsi Pak. Pak, Ya. Bapak pernah bayangin nggak Pak, gigi-gigian itu kan sebelum diedarkan dicoba dulu kan sama mamang-mamangnya itu. Iya. Kalau itu baumu sendiri. Kari. Iya? Udahan yuk mainnya. Ada Pak RT. Orang lagi bercanda. Tangan dulu dong. Iya, terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita akan mulai saja dari ini nih Ari Kriting nih. Ari Kriting yang katanya ngerasa dirinya seperti Anda yang suka ngaku-ngaku di YLK yang paling ganteng itu Anda. Pak, jangan bilang. Mohon dipertanggungjawabkan. Pak, tolong jangan bilang ngaku-ngaku. Oh, Ngaku-ngaku itu berarti jauh dari fakta. Ini fakta, Pak. Ganteng itu fakta. secara fisik. Iya. Iya, kalau misalnya kita ngelihat kamu secara fisik memang enggak. Ya. Iya. Pak, saya tahu dia tuh keluarga ini, saya tahu memang gantengnya itu turun-temurun. Oh. Dulu kakeknya lagi tuh ganteng-ganteng, jadi semakin turun kegantengannya. Oh. Nah, pas ke dia udah turun banget. Udah habis. Ibarat warisan itu udah habis ya, Cak? Ya. Oh. Coba silakan Anda ceritakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Kriting dan saya malam hari ini mewakili generasi dermawan, rupawan, berwibawa, optimis, Disingkat apa itu? genderuwo. Tumben nggak pakai ganteng, biasanya pakai ganteng. Ada rupawan di situ, Pak. Oh, rupawannya ya. Papa terkecoh. Ya, jadi begini, Pak. Saya itu kan sebagai orang ganteng itu Iya. kan memang agak sulit untuk menjelaskan hal seperti ini. Karena kalau bicara kegantengan itu, mungkin bagi sebagian orang, kegantengan itu adalah karunia ilahi. Tapi bagi saya kegantengan itu adalah kutukan. Saya
Saya lelah dengan semua ini, Pak. Saya tuh ingin menurutkan sedikit. Jadi Anda pokoknya prinsipnya Anda merasa ganteng ya? Oh iyalah. Ini jadi seperti... Bukan merasa dong, Pak. Fakta dong ya. Saya merasa ini adalah sebuah cerita orang miskin yang sombong. Kriteria ganteng itu ada 3. Yang pertama, yang ganteng kaya. Sekali tapi brengsek. Wah, boy, brengsek. Ya. Yang kedua, yang ganteng tapi belum tentu berduit dan belum tentu punya modal. Ya. Yang ketiga, cowok yang ganteng, badannya bagus, harum, cakep, pintar, smart, tapi nggak suka sama cewek. Oh, diomongin tuh baru. Jangan salah, dengerin dulu berapa tahapan. Itu baru tahapan lu. Gak apa-apa lah, yang penting pakai air mawar, Pak. Boleh lah itu. Dan saya harus menekankan bahwa teman-teman yang kurang ganteng tidak usah berkecil hati. Gak usah. Nih, ya bukannya saya sombong ya. Saya ini ganteng isi ulang. Jadi kalau udah jelek saya isi ulang. Beli voucher lagi. Teman-teman yang kurang ganteng tidak usah berkecil hati. Karena kadang-kadang kalian tidak melihat bahwa itu justru itu sebagai karunia untuk kalian. Orang ganteng kayak kami ini agak susah menjalani kehidupan. Ya. Tali kopling kalau ngomong. Pak, interupsi Pak, sedikit Pak. Ini saya bingung kalau kayak gini mengaku dirinya ganteng gitu Iya. Pak. Jeleknya yang kayak gimana Pak ya? Wah, Anda sini saya ceritakan betapa gantengnya saya. Nih. Oh oke. Kita itu kalau jadi orang ganteng itu kutukan betul-betul. Wah, kita jalan sedikit, langsung ada cewek minta foto. Nah, liatin. Nah. Kita jalan sedikit, orang-orang minta foto. Bahkan saya itu sekarang itu hidup tidak tenang. Saya kalau jalan kemana-mana itu selalu diikuti oleh kamera. Oh, gila ya. Kamera CCTV, Pak. Lo kamera CCTV. Iya Pak, bukannya oli kriminal bekas. Pak. Hari ntar sore ikut gue. Kemana, Om? Lu kan oli bekas, gue masukin kaleng. Dan saya itu ganteng itu bukan baru sekarang, Pak ya. Saya itu sudah ganteng itu dari sejak lahir, Pak. Itu majalah yang baca dukun beranak, Tori. Bahkan saking gantengnya saya itu ketika saya lahir, saya kan lahir di rumah sakit, Pak. Bukan di rumah susun lu. Lahir di rumah sakit jiwa. Saya lahir di rumah sakit, Pak. Itu ketika saya lahir, bayi-bayi yang lain juga itu yang baru lahir, itu langsung menangis, Pak, karena iri hati. Pas Anda lahir ya. Iya, saya lahir lahir saja itu sudah, yang lain tuh kayak gitu kan. Baik kalau lahir kan jelek, Pak ya. Iya. Saya tuh lahir langsung ganteng. Pantas bidan pada nyisir lu lahir. Jadi seperti itulah, Pak. Saya pikir kita tidak usah terlalu melihat fisik orang lain. Kadang-kadang kegantengan itu bukan menjadi karunia, tetapi menjadi cobaan untuk kalian. Iya. Seperti itu mungkin. Luar biasa ikan pusing. betok. Oh. Saya mau tanya sama Boris sekarang. Boris, ini orang kalau ini mulai agak lumayan sekarang gantengnya. Ya, silakan. Jadi, maksudnya meningkat gitu, Pak? Meningkat, ada sedikit kan tadi Terus. ini ada yang gila, ini ngebohongnya gila gitu kan. Yang terakhir siapa itu? Jadi semua tuh tidak sesuai dengan kata-katanya. Kalau si ini, gila nih orang kacau banget gitu. Nah kalau lu agak lumayan lah, kamera agak oke lah gitu. Kalau lu ngaku ganteng agak sedikit lah gitu ada. Saya Lu kan nggak ada tadi. Bukan kau, bukan. Silakan. Ya Pak, jadi saya ini mewakili. Ya pas ganteng gini lagi. Mau nggak mau Pak, di skripnya harus saya ngondek gitu Pak. Ya. Tapi ya tetap ngondek harus Batak juga Pak, tetap gitu. Jadi udah ngondek, logatnya Batak pula Pak gitu. Jarang gue lihat kayak gitu. Iya, Bapak Ya, main-main ke Medan banyak kayak gitu Pak. Masa ngomongnya gitu? Muka juga? peta-peta tapi melambai gitu, banyak. Iya tapi kan ngomongnya nggak Batak lah. Ngomongnya tidak. Jarang gue jarang lihat. Medan Pak, tetap. Makanya Bapak Interupsi. Ya. Ada Pak. Di Sumatera Utara banyak saya menemukan hal seperti ini. Ini ada marga baru Pak. Marganya apa? Si Rempong. Si Rempong. Jadi saya ini adalah Boris Si Rempong. Namanya saya ini mewakili sekelompok berandal yang suka manggil jelangkung pakai sumpit. Hah? Disingkat apa tuh? Sendal jepit. Segerombolan. Jadi kerjaan kami memang suka gitu Pak, main-main manggil-manggil jelangkung gitu, pakai sumpit gitu Pak. Jadi Pak gini Pak, kriteria ganteng. Ganteng. Nah ini nih Anda mungkin bisa lebih Bukan ganteng, Objektif. ganteng.
Ganteng, ya. Pol gitu, jadi laki banget gitu Pak. Ganteng gitu ya. Ganteng. Menurut saya yang pertama itu cowok ganteng itu pandangannya tidak melecehkan, hangat dan juga bersahabat. Jadi ketika memandang tuh perempuan nggak merasa dihina gitu. Kadang suka ada pandangan laki-laki yang nggak yang mupeng. Iya, yang kayak ku garuk kau nanti gitu kan. Ada juga yang hangat. Jadi bawaannya tiap lagi itu aduh hot gitu Pak bawaannya Pak. Panas gitu. Bawaannya pengen masak gorengan entah apa lah gitu Pak. Ada juga satu lagi bersahabat. Walaupun belum kenal pengen berteman terus gitu Pak. Kan terkadang suka ada banyak orang yang belum kenal udah sombong gitu kan Pak ya. Ada orang-orang seperti itu ya. Orang-orang yang kurang ajar kita demi kawan dia demikian gitu kan Pak ya. Ada itu orang-orang seperti itu. Yang kedua itu adalah cowok ganteng itu yang bicaranya sedikit tapi penuh makna Pak. Misalkan Pak, itu ada idola semua orang, ada bulu dadanya dia. Dia kalau ngomong cuma satu kata cuma penuh makna Pak. Orang Indonesia, terlalu. Itu penuh makna sekali Pak. Kita bisa 3 paragraf menjelaskan terlalunya dia itu. Ada lagi yang selanjutnya Pak, cowok ganteng itu biasanya kelihatan dari perilakunya Pak ya. Jadi banyak yang biasanya itu kalau diam ganteng, tapi kalau diajak ngomong ilfil. Jadi dilihat itu ganteng dia ganteng kali. Sosok ya. Nah, tapi pas sudah diajak ngobrol bikin ilfil gitu Pak. Halo ganteng. Hah? Nah. Itu Gak bisa nyambung. Nyindir Bang Akbar, cie. Kayak gitu Pak. Mungkin kalau orang lihat Mas Akbar kan kayak vokalisnya Superglad gitu Pak, buluk gitu kan Pak, pakai topi begitu. Dia pas dia ngomong, Pak, ini tidak ada Mas Akbar di sini, tapi orang-orang tetap membicarakan Mas Akbar. Itulah Pak. Saya tuh curiga, tapi Mas Akbar itu adalah titisan burung gagak, Pak. Interupsi Pak. Makanya walaupun di film Harry Potter tidak ditulis namanya ya. Ya, Pak, interupsi Pak. Nggak baik Pak, kita membicarakan Gagak, burung gagak dia. Oh, nggak baik Pak, kita membicarakan teman kita Akbar yang memang sedih Pak, udah 7 harinya. Jadi lebih baik dibahas saja, kan makanya dia nggak ada Pak. Nah Pak, ini Pak salah satu tipe-tipe ganteng yang nyebelin gitu. Ini kemungkinan kalau kita lihat dari jauh, aduh kayaknya lumayan menarik, tapi setelah diajak ngobrol bawaannya pengen mukulin dia gitu Pak. Pengen kita bakar gitu orang ini rasanya gitu Pak. Emang lo ngaben? Bukan, kau itu apa ya, Riko tuh sosok yang gimana ya, kalau nggak ada ngangenin, tapi kalau ada menjijikan gitu Pak. Iya. Apa ya teman-teman kayak gitu tuh ada gitu Pak, kalau nggak ada, aduh nggak ada si ini Nggak ada juga ngangenin Boris. Bodoh amat dia mau. Bodoh amat. Lalu Pak, yang terakhir itu Pak adalah cowok ganteng yang biasanya gayanya nggak ada neko-neko gitu Pak. Gimana? Gayanya tuh gimana ya? Bisa dibilang simple dia tuh. Coba pinjam dulu. Kau sini. Oh. Kacamata tadi mana kacamata? Tuh ngumpul deh. Kok ngumpul tuh orang-orang ganteng lagi pada rapat tuh. Cowok ganteng itu simple aja Pak. Tolong kau cabutkan kalung aku. Ini bukan ganteng, ini gantang. Ganteng tapi jadi tanggung. hanya gini aja orang udah terkesima gitu. Misalnya saya datang perempuan gitu. Hidup, kau tahu film Susana, horor kan? Sehoror-horor dari film Susana, lebih horor hidupku tanpa kau. Kalau kamu terima rawatnya dia, 2 bulan gajimu nggak tak bayar. Gitu, Cak. Lu siapanya emang? Kerja di rumah. Ini Pak, saya datengin lagi perempuan ini Pak ya. Tiba-tiba. Saya tanya, Neng, handphonenya di silent ya? Iya kan? Pantas getarannya sampai ke sini. Seperti itu aja Pak. Dan kriteria ganteng menurut saya Pak, kriteria ganteng menurut saya, ya kayak pacar saya gitu Pak. Tiap hari bawain saya bunga gitu, beliin saya bunga. Romantis aja pokoknya dia Pak gitu. Itu baru ya namanya. Itu baru cowok yang gitu. Bunga duka cita. Enggak Bang Komeng. Bunga biasa satu buket gitu. Dibeliin. Buketek ya. Bukan. Itu buket. Jadi yang bawain bunga buat Bang Boris cowok. Iya. Lagi perempuan enggak. Yang penting keringetan. Yang penting kasih sayang. Ya, benar. Mendingan gue gini-gini juga masih doyan cewek, Riz. Tapi lu kan serakah termasuk. Kamu tahu Lu banyak tuh doyan orang-orang cewek, kayak doyan cowok juga. Lu serakah namanya itu. Yang dinyanyikan Fitrop itu adalah sebuah lagu dari Seven Icon ya, kalau tidak salah ya. Itu cuman berapa lagu dia nyanyiin, terus nggak tahu penduduknya kemana tuh tiba-tiba berubah. Itu namanya industri. Sekarang saya tanya sama Fitrop, silakan. Bapak sebenarnya sudah mulai mengenal organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti ya. Iya betul. Yang Bapak ini apa kira-kira nih bisa sekarang nih? Serikat kumpulan yang serikat kesatuan untuk tumpas hubungan yang berakhir pahit dan tidak patut, Pak. Waduh. Belakangnya hitut sih ya pasti ya. Teman depannya apa nih? Sekuntum hitut, Pak.
sekuntum hidup. Karena gini, setiap relationship yang kita jalani sama cowok yang ganteng-ganteng serigala, sering gila. Gila. Setiap hubungan yang kita jalani bareng sama cowok-cowok yang ganteng-ganteng sering gila, itu tuh bagian sekuntum hitut, Pak. Kelihatannya aja cantik, tapi ujung-ujungnya bau, Pak. Jadi gini, buat girls and boys yang ada di sini, coba mungkin spesialnya untuk girls ya atau boys yang suka juga sama boys. Coba agak pertimbangan sebenarnya kalau ganteng tuh, kalau emang ganteng nggak apa-apa. Iya. Nah ini Pak, yang ini namanya kalau sekuntum itu kan bunga ya Pak ya. Iya. Bunga itu ada pucuk, nah ini pucuk hitut Pak. Saripatinya ada di situ. Jadi gini, kalau misalkan kita deket sama cowok yang ganteng-ganteng sering gila, itu tuh bakal bikin kita tuh diperlakukan nggak ubahnya seperti hubungan kita tuh tidak ubahnya seperti binaria Pak. Hubungan yang dibina cuman buat sukaria Pak. Yang didatengin buat suka-suka dan ditinggalin kalau udah mau pulang. Dan bahu kita tuh dianggap cuman kayak rest area Pak. Yang didatengin kalau mereka udah capek, terus ditinggalin gitu aja kalau mereka udah nggak capek, udah melepas lelah. Dan paling kayak kita tuh bener ya. Betul. Dan hati kita ya Pak, paling dianggapnya tuh kayak keset Pak, yang mau diinjek-injek berapa kali tetap aja tulisannya welcome Pak. Gitu. Wah, interupsi Pak, kayaknya drop ini bekas ditampar, pipinya hitam sebelah Pak kayaknya. Mana enggak nih. Tapi gini Pak, ada sih memang positifnya ya Pak. Ketika saya pernah deket sama cowok yang ganteng-ganteng sering gila ya. Positifnya tuh cuma satu doang Pak. Apa? Jadi kita tuh jadi nggak pernah dimarahin sama mama kalau mama ngecekin kamar kita. Karena seberantakannya kamar kita itu nggak jauh lebih berantakan daripada hati kita. Jadi makanya kalau mama aku bilang suruh milih cowok itu harus kayak milih alas kaki. Bukan berarti saya menyamakan cowok dengan alas kaki apa ya. Enggak, ini cuma analoginya aja. Mungkin kita bisa pilih cowok ganteng itu cowok yang kayak high heel. Bikin kita jadi kelihatan lebih tinggi dan kelihatan keren tampilannya, tapi ujung-ujungnya cuma bikin kita jadi sakit Pak. Iya. Pilih cowok itu harus yang kayak sendal jepit Pak. Kenapa kayak sendal jepit? Tampilannya sederhana, tapi dia tuh selalu ada, melengkapi dan bikin kita nyaman di setiap langkah hidup kita. Jadilah cowok sendal jepit ya. Pak, jadi cowok sendal jepit berarti bisa dipakai siapa aja dong Pak? Gak ada namanya Pak, sering ketuker lagi. Ya, Ada, kan suka ditulis-tulis di saking inisialnya. pasarannya Saking sebenarnya. pasarannya, Pak. Iya, tetapi kan ada yang kuat, ada yang enggak. Tetapi kadang-kadang juga saya kadang-kadang bingung dengan yang namanya wanita ya. Kadang-kadang wanita itu memakai bulu mata palsu ya. Terus juga muka dioperasi supaya palsu, dadanya dia buat palsu. Tapi dia pasti menginginkan lelaki yang sejati. Kenapa nggak nyari juga cowok yang palsu sebenarnya kan? Ya kan? Soalnya cowok yang palsu biasanya pacarnya cakep. Jadi pasti nggak mau cari cowok yang palsu Pak. Ya kan? Emang Biasanya kan begitu cowok yang palsu? Berarti Berarti Pak, biasanya cewek cantik, kalau cowoknya nggak ganteng berarti mobilnya bagus Pak. Biasanya sih gitu. Biasanya gitu, mobilnya bagus. Iya, benar. Tajir gitu Pak. Betul Pak, biasanya mobil bagus itu menutupi kekurangan wajah pemiliknya Pak. Nah lu kenapa naik ambulan? Saya salah mulu Pak. Lu salah lu emang benar. Saya mau tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong, apa sih kriteria cowok ganteng sama cowok yang gak ganteng? Gitu kok sepertinya menjadi sebuah permasalahan. Kalau kita memahami hidup, Kayaknya bapak nanya dia yang berat kayak gitu. Soalnya pasti kan isinya nggak ada dia. Pak, Ya. saya terbuai dengan ketampanan teman-teman yang ada di sini Pak. Saya lupa. Perkenalan. 17 years old, Cimahi. Ujungnya. saya tetap peneliti. Peneliti kegantengan yang membuat nyaman antar zaman. Disingkat apa tuh? Pegang menyan aja. Pegang menyan. Iya. Boleh pegang menyan. Menurut Ini saya kalau setan kita semua di sini ya? Hah? Dari genderuwo, tadi kuntilana. Aku bukan Pak, aku sendal jepit. Oh dia sendal jepit ya. Sendal jepit juga sendal jepitnya kuntilanak. Gak enak terbang di atas tapi kelihatan sendal jepitnya. Ya. Silakan. Jadi menurut saya kalau kita memahami arti hidup itu jangan terjebak pada fisik, ganteng atau jelek. Ganteng dan jelek itu bisa menjadi penyakit. Walaupun sebenarnya dia bukan penyakit. Kalau kita anggap penyakit, jadi penyakit. Contoh,
Contohnya apa? Tiba-tiba bisa jadi penyakit. Oh, nggak bareng Ini dia tadi? bukan penyakit. Tangan duluan baru ngomong contoh. Karena banyak contohnya. Oh. Contoh, seperti Ari Kriting, dia merasa tersiksa Dengan kegantengannya. dengan kegantengannya. Itu kan dalam ilmu kan termasuk sakit ya. Merasa tersiksa itu batinnya paling. Iya, Biasa. Ini bisa menimbulkan penyakit. Jiwanya ya. Karena dari dalam jiwa ini yang susah disembuhkan. Kelihatannya dari luar dia waras. Bisa Tapi siapa diterapi itu. bisa tahu bisa jadi dalam jiwanya labil sebenarnya. Ah, itu ketahuan dong kalau penyakit gitu. Berarti Tahu dia kalau kena itu bisa bisa Ani. Ini maksudnya Bukan, maksudnya kalau tersiksa. Enggak, terserah silakan. Tapi bukan maksud saya nggak gitu. Tapi terserah kalau mau silakan. Intinya apa? Kalau itu hanya istilah dan tidak ada pengaruhnya apa buat kita, terus itu bisa menjadikan kita tersiksa, itu kan orang yang tidak memahami hidup. Iya. Kalau saya itu terlahir ya begini saja Pak. Saya nggak pernah merasa ganteng, nggak pernah merasa jelek, saya nggak pernah merasa saya. Nah, lu lebih kehilangan diri lu itu namanya. Lu itu hilang ingatan namanya. Kalau hilang ingatan kan saya nggak ingat kalau Anda Pak Denny. Iya, hilang. Pikir. Iya. Tapi lu sama itu, Cak. Lu nggak mengenal diri lu, berarti lu kehilangan. Saya mengenal diri saya, cuma saya nggak merasa. Karena saya menghilangkan itu atribut jelek, ganteng, buat saya itu nggak penting. Lu kenapa nggak hubungi polsek terdekat untuk mengetahui di mana lu hilangnya? Nah, itu benar. Maksudnya itu menghilangkan perasaan itu Pak, bukan kehilangan barang atau Bapak ini susah gak kalau nggak diajak ngomong? Diajak ngomong. Kalau diajak ngomong susah. Kalau mau ngilangin rasa, lidah lo gunting. Itu kan rasa pengecap, indera pengecap, ini rasa dalam perasaan. Karena ganteng apa enggak itu kan relatif. Iya. Seseorang menurut Anda ganteng, menurut saya mungkin ganteng juga. Iya. Mungkin tapi, iya kan? Menurut orang lain mungkin ada yang dianggap itu nggak jelek. Itu kan berarti relatif. Iya, makanya disebut relatif. Jadi kalau lu ngasih tip tuh memang lu harus rela, bukan yang kepaksa. Nih sekarang udah ini selesai, nih saya ngasih tipnya. Itu rela, relatif itu namanya. Ayo deh, ayo lo ngomong Oh, berdua. kalau emosi Ayo nggak dah. rela, lu kalau nggak rela namanya lu sebentar. nggak usah ngasih tip. Ah, Lah Bapak tadi pakai nomor berapa sih? Apanya? Kok tipnya bisa beda? Ini kadang-kadang kemana-mana bapaknya, orang saya ngomongnya nggak kemana-mana, bapak kemana-mana. Ini contohnya ya, saya survei awalan ini. Iya. Saya tanya ke 100 orang, enak mana jadi orang ganteng atau orang jelek? 100-100-nya menjawab enak jadi orang jelek. nah itu yang ditanya ganteng apa Mana? jelek? Jelek semua yang saya tanya. Lo temannya Molen, maksudnya digiling di Molen. Kalau molen lembut, kalau sirtu kan kasar. makanan besar. Bisa ini kan relatif. Ternyata tidak semua orang itu menganggap jadi ganteng itu enak. Bagi yang jelek. Iya. Ya kan? Terus saya survei ke wanita, ini biar netral ya. 100 wanita saya tanya, pilih pacar ganteng atau jelek? 99 memilih ganteng. Ganteng. 1 milih jelek, Loh, kenapa yang satu itu? pacar saya. Ya bagus Lagi Pak. pacar lo tanya juga. Lo nggak bisa nanya sama pacar orang lain. Itu masuk. Kan survei 100 wanita, baru dapat 99, saya kan lupa. Oh iya, di sebelah saya kan wanita juga, saya tanya dong. Saya lupa kalau dia pacar saya. Ya, Makanya dia milih yang kelihatan. jelek. Lo tanya aja sama pacar Cina segelas. Lo buka puasa deh. Tajil. Meng, lu jangan bikin dia emosi, Meng. Loh. Berarti kalau misalnya secara fisik itu ada contoh nih, yang ganteng seperti apa, yang jelek seperti apa. Secara anatomi, Pak, orang Asia dan orang Eropa itu satu tidak bisa dibandingkan ya. Jadi Iya. gantengnya orang Eropa dan Asia itu kriterianya aja udah beda. Yang kayak orang Amerika misalnya siapa bintang film yang cakep tuh seperti Amerika siapa? itu yang ganteng itu bintang film. Model dia mana pernah nonton film, Pak? Amerika, Meng. Dia pernah nonton filmnya nggak? Ya ampun, Ya, semua siapa? film itu pernah saya tonton kecuali Amerika, Pak. Tapi saya pernah baca. Coba siapa yang ganteng menurut Kalau lu? menurut Jadi saya biar ini. tahu kita, oh yang ganteng tuh kayak begini. Kalau menurut saya lah ini, Iya, Pak. ha. John Travolta. John Travolta. Itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, untung bener. Itu ada Johnnya. Oh, yang mudahan itu ya seangkatan saya macam Tom Cruise. Tom Cruise ya.
Ya benar. Jangan-jangan dia di Mospati juga tuh, soalnya dia kan pernah bawain pesawat tempur. Ah dulu pernah Tomcat tuh filmnya itu. Top Gun Tomcat, pernah itu. ya. Terus ada satu Tomcat mah penyakit Enggak, Pak. maksudnya ini kesini. Top Ini Gun. pesawatnya pesawat Tomcat. Oh iya. Maksudnya. Karena sebenarnya begini Pak, kalau saya bilang kriterianya beda. Masing-masing era, masing-masing zaman pun bisa beda di tempat yang sama. Iya. Contohnya nih, di Indonesia ya. Zaman dulu tahun 40-an, tahun 60-an sampai tahun 80-an sampai sekarang tahun 2000-an tuh kriteria ganteng juga beda. Kalau dulu Rahmat Kartolo itu ganteng Pak zaman dulu. Rahmat Kartolo iya benar. Iya kan? Heeh. Rahmat Kartolo itu Lagunya gimana? Patah hatiku jadinya. Yang nyanyi berarti ketahuan eranya ya Pak ya. Bang kenangan. Untung saya nggak ikutnya. Gue yang paling muda, kenapa gue ikutan nyanyi ya? Tapi karena lu tahu lagu itu memang enak kan? Iya. Benar. Iya kan? Ya. 3 grip doang tuh. Di negara yang sama pun kalau eranya beda itu kriteria ganteng pun juga bisa beda. Itu seperti fashion, ganteng itu bisa mengikuti fashion. Lagi Orang trennya seperti seperti apa? saya ini mungkin di sini dianggap ganteng. Iya. Siapa ngomong? Makanya saya bilang mungkin. Makanya Ini dia kalau buat bilang, survei atu-atu pada muntah semua nih. Ah belum tentu Meng. Belum tentu gimana. Saya sudah ada hasil surveinya tadi saya tanya. Di mana di sini? 100 orang sebelum masuk saya tanya. Menurut kamu aku ganteng atau enggak? Tak suruh pilih jawaban. A, iya. B, benar. Mereka cuma milih A sama B. Itu bukan pilihan, combro. Lu kan A sama B kan pilihan. Iya. Mana sih kemong? Nah ini Boris saya tanya. Kamu pilih yang ganteng apa yang jelek? Jujur. Ah iya dong. Saya ke bawah kalau Ke bawah apa emang asal lu dari situ? Itu beda. sembarangan Meng. Aku pilih yang jelek. Soalnya kalau yang jelek nggak susah jaganya. Oh, Jadi kalau ganteng tuh ada kemungkinan untuk selingkuh dianya. Tapi kalau jelek nggak mungkin selingkuh. Jadi lebih gampang jaganya gitu, Ca. oh kamu lembut banget lembut. Lembut. Lembut tingkat atas tuh lembut. Ada. Nggak ada lu bahasa lu sendiri tuh. Emang bahasa kalian kalau lembut bukan lembut? Bukan. Lemboyan gitu Kalau misalnya. kalau lembut biasanya kita bilang molen. Nah. Oh molen. Molen. Kalau lembut, agak molen. lucu ujungnya molen gitu. Berarti kalau kasar sirtu dong. Sirtu, hah? Apa sih? Pasir batu itu kan kasar. Ah, sirtu. Itu temennya Molen, maksudnya digiling di Molen. Kalau molen lembut, kalau sirtu kan kasar. Molen makanan besar. Oh gindang. Itu tambah rusak. Ada orang sekong tapi gendong Pak. Yang penting kan sehong. Sehong tuh apa? Sehat. Oh, sehat. 4 sehong 5 sempurnong. Ayo, terus. Kita harus memahami bahwa ganteng jelek itu hanya masalah fisik. Kadang-kadang jadi sama semua mukanya Pak ya kalau habis operasi tuh. Iya, betul. Padahal kita nggak mengenal dia gitu. Ya namanya muka ya sama Meng. Masa muka di sini? Muka sama gak apa-apa. Bukan Tipikal, begitu. tipikal.